Oke, apa kabar hari ini untuk semua subscriber yang mungkin sedang merasa kegelisahan ya, atau mungkin sedang merasakan bagaimana diteror dari aplikasi-aplikasi pinjol. Dan hari ini banyak yang mau menyelesaikan semua masalah ini dengan cara-cara yang instan. Dan akhirnya bingung sendiri ya, bagaimana. Nah, untuk kalian yang sedang menghadapi masalah seperti ini, kalian harus bisa tetap tenang dan jangan panik berlebihan, supaya kita bisa tetap cerdas, supaya kita bisa tetap menimbang-nimbang ya semua keputusan apa yang hari ini harus kita lakukan. Hari ini kita pengen ngebahas tentang yang namanya joki pinjol, atau mungkin yang menawarkan jasa bisa melunasi semua hutang tanpa mengeluarkan uang pribadi. Ya, ini penawaran yang cukup bagus di awal-awal. Dan akhirnya banyak keluhan dari teman-teman kita hari ini yang malah hutangnya bertambah banyak. Yang malah akhirnya hari ini merasa ketipu karena sudah mendapatkan tawaran surga yang berakhirnya malah menjadi neraka, ya kan. Jadi hari ini kita pengen fokus ya tentang joki pinjol lah, lebih kurang bahasanya seperti itu, atau yang menawarkan jasa yang katanya bisa melunasi semua hutang tanpa mengeluarkan biaya uang pribadi. Atau mungkin ada yang udah ngedapetin katanya bisa menghapus ya semua data-data pribadi kita di aplikasi pinjol. Nah, siapa hari ini yang sudah mendapatkan penawaran seperti itu? Dan akhirnya ini beneran enggak ya? Nah, akan kita kupas tuntas pada video kali ini. Dan siapa juga hari ini yang mungkin udah menjadi korban penipuannya. Oke ya, baik ya. Hari ini untuk kalian yang menghadapi tawaran seperti ini, jangan buru-buru percaya. Apalagi untuk kalian yang mungkin dimintai beberapa data-data, termasuk di dalamnya data-data pribadi seperti KTP ya kan, atau mungkin data-data pribadi yang lainnya. Jangan berikan semua data-data pribadi kalian itu dengan seseorang yang sebenarnya kalian pun tidak kenal dengan mereka. Karena hari ini itu cukup privasi, cukup harus dirahasiakan. Oke, yang katanya hari ini bisa membayar semua hutang pinjol tanpa mengeluarkan uang pribadi. Loh, caranya bagaimana bang? Gua dapat tawaran bang. Katanya ada yang mengaku sebagai joki pinjol atau yang mengaku bisa menawarkan jasa. Nggak taunya dengan cara meminjol lagi di tempat yang lain. Ini kan logikanya bagaimana ini? Bagaimana kalian bisa tergiur dengan cara yang seperti ini? Loh, kenapa emangnya bang? Lah iyalah, yang dipakai itu data-data pribadi kalian. Yang hari ini kalian daftarkan itu adalah nomor handphone kalian. Ya jelas setelah nanti pembagian hasil, kalian memberikan fee sebesar 40% atau 30% dari jumlah pinjaman yang berhasil kalian pinjam itu kepada ya joki atau jasa-jasa itu, maka kalian yang akan diuber-uber. Seharusnya masalah hutang pinjol ini tidak besar, menjadi lebih besar ketika kalian berhasil ya meminjol di aplikasi yang lain. Nah, bahkan banyak yang terperosok kepada pinjol-pinjol ilegal yang sudah pasti akan mempertaruhkan ya nama besar dan nama baik kita yang sudah dibangun puluhan tahun. Nah, untuk yang menanggapi masalah seperti ini, jangan lakukan hal ini. Bertahan saja pada situasi dan kondisi seperti ini sambil kita melihat solusi apa hari ini yang tidak memiliki efek samping. Bang, hari ini aku dapat tawaran bang dari joki pinjol yang katanya bisa menghapus data-data pribadi kita di aplikasi pinjol tersebut. Ingat ya, hari ini server pinjol itu nggak segampang yang kalian bayangkan bisa buat dibobol ini itu segala macam. Kalaupun hari ini ada yang menawarkan bisa menghapus data-data pribadi kalian di semua aplikasi-aplikasi pinjol itu, berarti cuma satu, dia ada di dalam aplikasi pinjol tersebut. Itu yang pertama, dan itu pun tidak bisa, perusahaan mereka itu tidak goblok ya, bisa menghapus semua data-data pribadi kalian itu tanpa dibayar ya kan, walaupun ada orang dalam di dalamnya, karena mereka sudah membuat kode virtual akun pembayarannya.
Jadi nggak bisa segampang itu. Kalaupun ada orang dalam yang mungkin bisa menghapus data kalian, tapi kalian tidak terbukti melakukan pembayaran melalui kode virtual akun, maka itu akan langsung di reject ya. Tidak bisa segampang itu. Dan per hari ini tidak ada satu orang pun yang bisa menghapus data-data pribadi kalian itu. Kalau seandainya mereka memang bisa menghapus data-data pribadi kalian, sudah pasti mereka yang akan ambil pinjam uang pinjol-pinjol itu. Uang pinjol ini sudah beredar sebesar lebih kurang 1.700 triliun. Ngapain juga mereka harus mengharapkan uang receh dari kita yang awalnya ratusan ribu. Bahkan per hari ini banyak yang katanya tidak meminjol, tapi data-data pribadinya dikuasai oleh orang lain. Nah, inilah salah satu efek negatifnya ketika kalian dengan gampang, dengan mudah percaya kepada orang lain untuk memberikan data-data pribadi kalian. Dia nggak minjol di aplikasi A, tapi hari ini ditagih karena mungkin kemarin-kemarin sudah pernah memberikan data-data pribadinya. Inilah salah satu bentuk yang harus kita waspadai pada hari ini. Jadi jangan goblok. Jangan mudah percaya. Hari ini yang sudah terlanjur mengikuti semua saran-saran ini itu segala macam, ya lebih baik jangan diteruskan. Gua pernah sharing ya kan. Nah, mereka menceritakan bahwasannya mereka membuat sebuah jasa untuk teman-teman yang terjebak di legal agar meminjam di ilegal. Nah, jadi gua bilang ya, apakah Anda bagian dari aplikasi pinjol tersebut? Mereka jawab tidak. Nah, yang kedua, jasa apa hari ini yang sebenarnya Anda berikan kepada masyarakat untuk bisa membayar hutang pinjol tanpa mengeluarkan uang pribadi mereka? Lalu mereka menjawab, mereka hanya mengarahkan, mereka hanya menyediakan kontak-kontak fake. Jadi ini fungsinya nanti ketika si pinjol ilegal ini mengancam sebar data, maka data kita itu tidak masuk kepada kontak-kontak yang sebenarnya kita punya. Dan menurut aku itu tidak cukup baik lah. Jangan diteruskan. Kenapa seperti itu? Toh hari ini kalian juga yang akan dikejar-kejar. Joki itu yang menawarkan jasa itu hanya mengarahkan kalian. Kita pun bisa, tapi itu tidak kita lakukan. Apa akibatnya? Ya sudah pasti kalian juga akan diuber-uber. Sudah pasti utang pinjol kalian itu akan terus bertambah. Yang seharusnya utang pinjol itu hanya 2-3 aplikasi, hari ini karena sudah mengikuti saran-saran ini itu segala macam jadi 7-10 aplikasi. Dan ingat, tidak ada satu orang pun yang bisa menghapus data-data pribadi kalian. Kalau seandainya bisa, mereka sudah pasti pinjam sebanyak-banyaknya dan gak usah dibayar. Karena mereka bisa katanya menghapus data-data pribadi mereka. Ya kan, itu yang pertama. Dan yang kedua, yang katanya mereka itu bisa menawarkan jasa tanpa mengeluarkan uang pribadi. Mungkin ya kalau seandainya kita dapat uang pinjolnya. Nah, fee yang mereka minta ya baik di awal atau tidak. Apalagi yang di awal. Kalau yang di awal itu wajib hati-hati. Sedangkan yang di akhir saja, yang ketika kalian sudah berhasil melakukan pengajuan pinjaman lalu kalian berikan dengan dengan kejujuran yang tinggi ya. Banyak hari ini yang menjadi korban itu karena mereka itu merasa sudah dibantu, karena mereka itu merasa menjadi mereka ini adalah bagian-bagian dari orang-orang yang jujur ya, mereka kirimkan dan transferkan. Padahal mereka cuma mengarahkan kalian, ini aplikasinya ini. Dan hari ini banyak kok dari teman-teman kita itu yang mengaku tidak lolos. Jadi sebenarnya skillnya di mana? Keahlian mereka yang mengarahkan ke sana kemari itu ya di mana? Terkecuali mereka bisa menjamin ya. Mereka menjamin aplikasi A, silakan lakukan pengajuan pinjaman di situ. Kami akan backup, kami akan pantau 1 kali 24 jam wajib cair. Ya kan nggak juga. Karena banyak hari ini kok yang mengaku mereka itu setelah mengikuti jasa-jasa joki pinjol ini mereka juga tidak lolos kok. Mereka juga tidak bisa kok untuk meminjam di aplikasi yang sudah diberikan atau dianjurkan oleh joki-joki tersebut. Jadi untuk menanggapi masalah hutang pinjol ini jangan gerusak-gerusuk. Tetap tenang, tetap tidak panik berlebihan dan buang semua rasa takut. Ya, karena hari ini kita panik, kita jadinya nggak mampu untuk berpikir positif. Akhirnya kita salah lagi ya dalam mengambil solusi, malah urusan pinjol ini jadi tambah lebar lagi. Ya karena kita panik. Bolak-balik pesan yang aku tanamkan di semua video itu, jangan panik.
Supaya apa? Ini banyak efek positifnya, supaya nanti kalian itu mampu untuk memilih dan memilah solusi dan langkah apa yang harus kalian lakukan. Nah, kalau sudah seperti ini kan jadinya tambah ribet. Apalagi yang udah minjol di ilegal tadi, dengan mempertaruhkan nama besar kalian tadi, ya pasti kalian tambah pusing. Nah, untuk kalian yang mungkin diancam untuk disebar data itu, coba cek apakah aplikasi tersebut legal OJK atau tidak. Jika memang ilegal, tidak usah dibayar lagi. Itu langsung perintah dari Menko Polhukam RI. Nah, untuk yang legal gimana, Bang? Jadi tambah ribet kan? Gara-gara kita tergiur dengan tawaran-tawaran yang hari ini kita pun sebenarnya tidak paham bagaimana cara kerjanya. Nah, pada video kali ini udah dikupas tuntas dan jangan ada lagi yang buru-buru tergiur ya untuk menyerahkan data-data pribadi yang katanya bisa menghapus data, yang katanya bisa membayar semua hutang pinjol tanpa mengeluarkan duit pribadi. Ya, hati-hati, hati-hati. Oke ya, jadi udah cukup. Ini penjelasannya udah cukup jelas. Jangan buru-buru percaya ya. Dan mudah-mudahan video ini bisalah untuk membuat kalian berpikir secara logika sederhana saja ya. Jangan mudah langsung percaya. Oke baik, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.